Kami percaya Tuhan, Tuhan yang mengatur waktu-waktu hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Sebab itu Tuhan, mari Tuhan Kau terus kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan, supaya kami tetap memandang Engkau, Allah kami yang hidup, Allah yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami sudah menaikkan pujian bagi kemuliaan nama-Mu, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, bahkan Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Kami rindu Tuhan semakin memakai kami, berbicara kepada kami Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu. Sebab itu Tuhan, mari urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan buat kami mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, untuk menyampaikan pesan-Mu dengan sederhana dan jelas. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Mari semua yang percaya kita katakan, amin. Shalom, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Baik, Bapak Ibu, saya ditanya Pak Frans sampai jam berapa? Mungkin 30 menit ya Ibu Ketua ya. Baik, Bapak Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya senang sekali bisa berjumpa kembali dengan ibu-ibu di tempat ini dalam suasana ibadah. Sebenarnya ini merayakan wanita ini ya. Jadi merayakan wanita itu bukan hanya tanggal 21 April saja. Nanti bulan depan kita rayakan Hari Kartini. Tapi sebenarnya di gereja kita setiap hari Sabtu kita merayakan. Karena nggak ada ibadah pria, belum ada. Yang ada istimewa wanita. Jadi Bapak Ibu, ibu-ibu dikasih Tuhan berbahagia. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, bulan Desember sampai bulan Agustus, Desember 22 sampai bulan Agustus 2003 ini ya, seperti di negara kita itu merayakan Hari Kartini, Hari Wanita yang memperjuangkan emansipasi wanita, kesetaraan wanita dengan pria ya. Artinya diperjuangkan. Kalau dulu wanita itu nomor 2 setelah pria ya. Tapi ada nggak boleh belajar, nggak boleh sekolah ya dulu. Tapi kemudian di negara kita ada perjuangan Kartini sehingga banyak wanita-wanita yang berkarir ya, ada yang sampai jadi menteri ya, ada yang sampai ya jadi presiden, perdana menteri juga ada, itu wanita ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi wanita Bapak Ibu kalau digambarkan di sejarah di museum yang dipamerkan di Australia itu, Bapak Ibu, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, itu digambarkan atau dipamerkan di sana sosok wanita feminimnya itu kuasa sampai ada yang seperti Mother Teresa yang begitu kudusnya ya, tapi ada yang begitu ngeri ya, sampai seperti kalau di pewayangan digambarkan wanita yang bengis begitu ya. Tapi saya percaya wanita-wanita kita adalah wanita yang sudah diurapi Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, wanita yang diurapi Tuhan itu memiliki cara pandang sesuatu dengan mata iman, dan itu judulnya hari ini. Saya juga menyapa ibu-ibu yang ada di rumah yang mengikuti
ibadah kita melalui Zoom ya. Ada banyak di gambar itu ya. Shalom dan selamat beribadah juga. Nah, judul pagi ini adalah melihat dengan mata iman. Di sana melihat dengan mata iman. Aku nggak tampil ya tulisannya ya. Melihat dengan mata iman. Ketika ketika ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak mengenakan, itu kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang sudah diurapi oleh Tuhan, kita hendaknya memandang segala sesuatu dengan mata iman, ya, dengan mata iman kita. Karena berbeda, Bapak Ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Kalau kita memandangnya dengan mata jasmani kita, mata fisik kita, segala sesuatu itu akan berbeda. Kadang mata fisik kita itu bisa menipu kita. Bisa menipu kita sehingga kita mempunyai pemahaman, persepsi yang keliru. Tetapi kalau kita memandangnya dengan mata iman, maka kita akan melihat segala sesuatu dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi seperti ada sebuah ilustrasi ya, ada seorang perenang yang ingin memecahkan rekor dunia, dia berenang melintasi pulau Atlanta sampai ke California, kurang lebih 15 jam dia berenang dalam kedinginannya. Seorang wanita ini, Florence Kettwig ya, seorang wanita berenang, dia pengen memecahkan rekor dan sampai dia kedinginan dan dia bertahan dan akhirnya dia menyerah sebelum mencapai ke finish itu. Lalu dia sudah hampir menyerah, dia berusaha lagi dan dia berusaha lagi, akhirnya dia ternyata nggak kuat dan dia nggak mencapai garis pulau yang satunya itu. Dan dia angkat tangan, akhirnya dia dinaikkan ke perahu. Ya, kenapa? Karena kabut yang begitu tebal dan udara yang begitu dingin sehingga dia menyerah. Ketika wanita itu dinaikkan ke dalam perahu dan dia lihat pulau yang ada di seberang yang akan dituju itu, ternyata pulaunya itu tinggal 800 meter. Kurang lebih 1 mil begitu. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Kenapa? Karena matanya tertutup oleh apa? Kabut dan dia menyesal. Kalau tahu hanya sampai ke situ, saya akan bertahan supaya saya bisa sampai ke situ. Jadi Bapak Ibu, mata kita sering tertipu dengan situasi dan kondisi lingkungan kita. Situasi dan kondisi yang ada di dalam subjek kita juga. Kita akan baca dulu, kita akan buka di dalam Lukas pasal 11 ayat yang ke-34 sampai 35. Sudah ketemu Bapak Ibu? Lukas pasal 11 ayat 34 sampai ayat yang ke-35. Saya bacakan, Bapak Ibu. Sudah ketemu ya? Lukas pasal 11 ayat 34 sampai ayat yang ke-35. Nah, di depan juga ada itu. Bapak Ibu, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita baca bersama-sama saja ya supaya Bapak Ibu lebih memahami. 2, 3. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Amin. Bapak Ibu, ini nasihat Tuhan Yesus sendiri mengatakannya dan dicatat oleh Rasul Lukas. Ya, Lukas mencatatnya dan ini ditujukan kepada orang Israel dan kepada ibu-ibu semua. Dikatakan matamu itu adalah pelita tubuhmu.
Oleh sebab itu kita mesti menjaga mata kita. Ya, dikatakan kalau matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Tapi kalau matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, lalu dijelaskan juga, karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, sejelas apapun mata kita, sebaik apapun mata kita, ketika kita melihatnya dengan mata fisik kita, tetap saja Bapak Ibu, kadang-kadang kita masih tertipu. Masih banyak orang tertipu dengan mata kita, ya, mata jasmani kita, mata fisik kita, ya, mata fisik kita. Nah, ketika kita menghadapi pencobaan juga, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat, memandangnya dengan mata fisik kita, kita juga akhirnya salah memahaminya. Ketika Bapak Ibu, ketika ibu-ibu misalnya, ya, misalnya saja menghadapi persoalan apa, saya nggak tahu ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mungkin ibu-ibu punya masalah dengan suaminya, mungkin dengan anaknya, mungkin ada masalah dengan menantunya, mungkin masalah dengan mertuanya, atau tetangganya, atau bahkan teman sepelayanannya pun, kalau kita memandangnya dengan mata fisik kita, itu nggak pernah ada solusinya, nggak pernah ada berhentinya, nggak ada pernah jalan keluarnya. Tapi ketika kita memandangnya dengan mata iman, maka kita akan menjumpai solusinya, Bapak Ibu. Lalu bagaimana ketika kita menghadapi persoalan? Ketika kita menghadapi pencobaan, ketika saya menyiapkan ini juga, saya sedang menghadapi persoalan. 1 bulan ini Bapak Ibu, mungkin ibu-ibu ya, Bapak Ibu lagi. Ibu-ibu mungkin juga sudah dengar, istri saya sudah genap hampir sebulan ini ya. Tanggal 25 kita masuk IGD, kemudian 26 itu dioperasi, kemudian dirawat 3 hari pulang, dan kita sekarang sampai pemulihan. Sekarang ada pemulihan juga ya. Nah, hari ini puji Tuhan bisa bersama-sama beribadah di tempat ini. Nah, ketika saya menjumpai persoalan ini, masalah ini, sakit penyakit ini, kalau saya memandangnya dengan mata fisik, pasti saya akan terus mengeluh dan akan marah dan akan kadang menggerutu ya. Marah ketika apa? Ketika di rumah sakit misalnya menjumpai kok ada seperti ini ya pelayanan misalnya ya. Tapi semuanya saya hadapi dengan mata iman, sehingga apa? Tidak menimbulkan masalah yang baru. Kalau saya misalnya menghadapi persoalan kemudian saya melihatnya dengan mata fisik saya, kok ini pelayanannya begini ya, kok ini begini ya, kok ini begitu ya, saya akan menjumpai masalah yang baru. Tapi dengan hikmat yang dari Tuhan, saya berdoa pada Tuhan, oh mungkin ini susternya lagi capek, atau mungkin ini bagian loketnya lagi ngantri banyak ya, dan seterusnya ya. Mungkin seperti itu ya. Jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, itu contoh saja. Nah, tadi contoh juga kalau ibu-ibu menghadapi persoalan dengan mertua, dengan menantu dan seterusnya. Kalau ibu-ibu menghadapinya dengan mata fisik, ibu-ibu akan marah, ibu-ibu akan jengkel, ibu-ibu akan merasa frustasi bisa juga. Tapi kalau dengan mata iman, ibu-ibu pasti akan menemukan solusinya. Karena apa? Tuhan akan berikan hikmat ya. Nah, kita baca coba. Kita baca di dalam
eh, Yakobus pasal 1, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-2 dan 4. Di depan juga sudah ada cara pandang terhadap persoalan kita. Yakobus menasihatkan kepada kita seperti ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu apa? Kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai apa? Pencobaan, ya. Pencobaan, garis bawahi, pencobaan, ya. Jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saya percaya bahwa ibu-ibu yang dikasih Tuhan, enggak ada orang yang lepas dari pencobaan. Pencobaan, namanya pencobaan itu selalu ada. Selalu ada. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan itu selalu ada. Selalu ada. Enggak mungkin enggak ada. Bahkan di dalam Alkitab pun, di dalam sejarah Alkitab, dari mulai Musa, dari mulai Abraham, dari mulai Yeremia, Yusuf, Daud, ya, semuanya dia menghadapi pencobaan sampai perjanjian baru pun, Petrus sampai Tuhan Yesus pun semuanya menghadapi. Jadi kalau saudara dan saya juga menghadapi hal yang sama, itu adalah keniscayaan. Jadi itu adalah apa ya? Konsekuensi juga, ya. Enggak ada yang tidak ada pencobaan. Jadi saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, perhatikan. Selanjutnya, sebab kamu tahu bahwa apa? Ujian. Tadi dikatakan apa? Pencobaan. Sekarang dikatakan apa? Ujian. Jadi pencobaan yang ibu-ibu alami itu sebenarnya itu adalah ujian. Ya. Paham? Pencobaan itu bisa datangnya dari kuasa kegelapan. Ya. Kalau ujian menjadikan pencobaan itu dijadikan sebagai ujian. Kalau Tuhan tidak pernah mencobai kita, ya. Pencobaan itu datangnya dari kuasa kegelapan, ya. Tapi itu bisa menjadi ujian buat saudara dan saya, buat kita semua. Ujian. Ujian terhadap apa? Dikatakan di sini bahwa ujian terhadap imanmu yang menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh hasil yang matang, buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menghadapi pencobaan, anggaplah, pandanglah itu adalah ujian. Supaya saudara dan saya, supaya kita semua menjadi semakin matang di dalam Tuhan. Kita hari makin hari, hari demi hari, itu sebenarnya kita dimurnikan. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan itu dimurnikan. Jadi kata ujian itu adalah testing. Atau seperti memurnikan logam. Sehingga akhirnya saudara dan saya menjadi murni. Menjadi logam yang berharga. Seperti perhiasan yang ibu-ibu pakai, emas misalnya, itu dimurnikan, dites, itu dibakar dulu. Sehingga muncul emas yang murni. Nah demikian juga saudara dan saya, ketika kita mau dimurnikan, itu masuk ke dalam testing, ke dalam ujian. Itu berupa pencobaan. Saya nggak tahu apakah itu sakit penyakit, apakah itu keadaan keluarga saudara, apakah itu keadaan ekonomi saudara, apakah itu keadaan rumah tangga, saya nggak tahu. Tapi ketika kita memandangnya dengan iman, maka kita akan memperoleh jalan keluar dan kita semakin matang di hadapan Tuhan. Ujungnya relasi kita dengan Tuhan itu akan semakin baik kalau kita memandangnya dengan iman. Dengan mata iman. Tetapi kalau kita memandangnya dengan mata fisik kita, maka kita tidak akan memperoleh jalan keluar yang baik.
berkali-kali kita menjumpai di luar sana orang yang menjumpai persoalan lalu dia tidak memandangnya dengan mata iman, dia akan memperoleh jalan keluar yang salah. Dan akhirnya jalan keluar yang salah itu makin membuat orang itu menjadi sengsara. Maka dari itu perlunya kita melihat dengan mata iman. Tapi Bapak Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ya, ada pelajaran yang menarik. Wanita pertama yang ibu semua kenal. Siapa wanita pertama? Hawa. Ya. Ada persoalan dia. Ya. Coba kita baca. Wanita pertama memiliki cara pandang yang salah, akibatnya fatal. Ya, wanita pertama itu memiliki cara pandang yang salah sehingga fatal. Coba kita baca Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Ya. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Perempuan itu apa? Katakan bareng-bareng. Perempuan itu melihat. Jadi pertama kali ya, perempuan itu melihat dengan apa? Dengan mata fisiknya, dengan mata fisiknya. Dengan mata jasmaninya dia melihat. Melihat kemana? Bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Sedap kelihatannya. Lagi pula itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buah itu dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Akibat Hawa memandang buah itu dan memiliki pemahaman yang salah, Bapak Ibu, akibatnya sangat fatal. Nah, ini hati-hati ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Wanita pertama sudah mengingatkan kita bahwa ketika kita memandang sesuatu persoalan, masalah apapun di dunia ini, ketika kita memandang dan kita memiliki pemahaman yang salah, bisa berakibat fatal. Bapak Ibu lihat drama Korea, kalau Bapak Ibu kemudian punya pemahaman yang salah, Bapak Ibu juga akan fatal. Bapak Ibu jalan-jalan ke mall kemudian lihat sesuatu dan Bapak Ibu punya pemahaman yang salah juga bisa fatal juga. Ya. Saya percaya banyak suami-suami yang jatuh itu juga ada seperti ini juga. Suami yang jatuh itu karena wanita juga. Saya bukan mendiskreditkan, tapi ini supaya kita semua hati-hati, ya. Lagi jadi fatal. Kenapa? Dia makan buah pengetahuan baik dan buruk, dan itulah sebabnya manusia menjadi jatuh ke dalam dosa. Akibatnya sangat fatal. Sampai hari ini saudara dan saya harus menanggung itu. Tetapi kabar baiknya kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sehingga kita dipulihkan. Amin, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita dipulihkan. Jadi saya percaya wanita-wanita di sini sudah dipulihkan lagi, ya. Makanya kita mesti memperbaharui komitmen kita bahwa kita memandang segala sesuatu dengan mata iman. Dengan mata iman. Memang di dalam Alkitab nggak ada ditulis secara jelas mata iman. Ini kiasan saja. Supaya kita memandang segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Hawa pada waktu itu memandang buah itu tidak berdasarkan firman yang sudah didengar pada waktu itu. Firman Tuhan jelas dikatakan kamu boleh makan semua yang ada di taman ini. Tetapi kamu jangan makan satu ini. Yang satu ini jangan kamu makan. Tetapi diambilnya juga, dimakannya juga. Lalu dia memberikan kepada siapa? Suaminya. Bapak Ibu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ini sangat fatal. Fatalnya apa? Hawa tidak saja mengambil dan memakannya. Ibu-ibu next. Ya,
Boleh? Ya. Tapi dia memberikan kepada siapa? Kepada siapa? Suaminya. Kepada Adam. Waduh, ini fatal. Kenapa? Dia memetik lalu memberikan. Dia menjadi alat. Memang menjadi perdebatan juga. Loh, Adam di situ pada waktu itu kenapa diam saja? Kok istrinya makan buah pengetahuan baik dan yang dilarang oleh Tuhan? Ya, itu perdebatan. Mungkin Adam juga udah menasihati, kamu jangan makan itu dan seterusnya. Tapi karena nekat mungkin ya. Tapi nggak ditulis di sini, ya. Tapi ada perdebatan seperti itu, ya. Diberikannya kepada suaminya. Artinya apa? Selain dia makan, dia juga menjadi alatnya setan. Alatnya setan untuk memberi makan suaminya dengan buah yang dilarang oleh Tuhan. Fatal. Kalau kita cara memandang sesuatu, memahami sesuatu dengan salah, maka akibatnya akan fatal. Hari-hari ini saya disadarkan oleh Tuhan melalui kejadian persoalan ini, yaitu saya mesti seleksi makan, ya. Makan makanan apa yang harus kami makan di dalam keluarga, ya. Mungkin ibu-ibu juga mesti begitu juga, ya. Kita mesti banyak makan sayur, kita harus banyak makan buah, ya. Jadi setiap ujian, setiap persoalan kita diingatkan Tuhan sebenarnya kalau kita sadar. Tapi kalau nggak sadar semua diterjang aja, ya, kayak makan cabai pedas, udah sembuh nanti ya beberapa bulan mungkin ya sadar, tapi kemudian bulan ketiga balik lagi coba-coba makan B2, coba-coba makan daging, makan lemak, makan dan seterusnya. Dan dalam porsi yang banyak itu yang biasanya membuat Bapak Ibu kita sakit lagi. Nah, kalau kita memandangnya dengan cara iman, ya mata iman, kita akan mendapat kesimpulan begini. Oh, ini ujian, ini pencobaan, ini ujian. Dan ini memurnikan iman saya supaya saya semakin hari semakin sadar bahwa Tuhan itu baik. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan itu sangat ajaib. Dan Tuhan memproses, Tuhan memproses sampai saya dimurnikan. Saya dilatih kesabaran, istri saya juga dilatih kesabaran, ya, supaya menghadapi situasi ini. Dan kami mengucap syukur Tuhan memberikan kekuatan dan hari ini istri saya sudah bisa ke gereja, ya minggu yang lalu juga sudah ke gereja hari Minggu, ya, puji Tuhan. Dan nah ini kalau kita melihat dengan mata jasmani juga kadang-kadang kita takut, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pada waktu itu, pada waktu dioperasi, lalu diambillah sampel dari perutnya itu, ada 2 tabung begitu ya, 2 tabung kecil di lab ya. Udah, saya melihatnya itu, karena apa? Karena dibawa ke lab ya. Pak, ini sampel yang harus dibawa ke lab dan diperiksa. Sepanjang menunggu hasil laboratorium itu, hati saya juga dak-dikduk juga. Karena yang menerima penjelasan dokter itu saya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Saya dak-dikduk juga. Jangan-jangan, nah itu mata jasmani itu. Tapi kalau mata rohani harusnya semua diserahkan kepada Tuhan. Semua dipasrahkan pada Tuhan. Dan tanggal 13 kalau nggak salah, 2 minggu yang lalu hasilnya sudah keluar, ternyata kesimpulannya baik, ya hanya apendik kronis saja. Memang apendik itu umbai cacing atau usus buntunya itu
memang ada infeksi dan ada nanahnya sehingga harus dikeluarkan. Walaupun umbi cacingnya nggak bisa dipotong seluruhnya karena ada ketutup lemak ya. Tapi saya percaya bahwa seperti Paulus pun juga ada duri dalam daging supaya apa? Kuasa Tuhan makin nyata dalam hidupnya. Jadi Bu David juga, ya saya percaya Bu David juga semakin menyadari bahwa kuasa Tuhan makin nyata dalam hidup saya. Ya, supaya semakin berharap kepada Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, jadi hati-hati kita menggunakan mata jasmani kita. Masih ada contoh, yang tadi contoh wanita yang menggunakan mata jasmani. Sekarang wanita yang menggunakan mata rohani. Siapa? Maria. Maria pada waktu perkawinan di Kana. Saya agak cepat saja, kita nggak usah baca ayatnya, nanti ibu-ibu baca di rumah. Pada waktu menjumpai persoalan, sebenarnya banyak sekali. Di Alkitab itu cerita yang menggunakan mata iman itu banyak sekali. Daud, mulai dari Daud, Gehasi, kemudian siapa lagi? Yosua dan Kaleb, dia melihat itu dengan mata iman, bukan dengan mata fisik saja. Ya. Nah, Maria pada waktu menjumpai perkawinan di Kana, dia juga menjumpai persoalan. Anggurnya habis, persediaan anggurnya habis. Mungkin Maria, ibu Yesus pada waktu perjamuan di Kana itu, dia termasuk kerabat yang lagi pesta. Bapak ibu bisa bayangkan ketika pesta, sebuah pesta lalu hidangannya habis, itu akan malu, akan nggak bisa menaruh mukanya di mana kalau hidangannya habis. Sedangkan waktunya tamunya banyak sekali. Ibu-ibu persoalan dihadapi oleh Maria pada waktu itu. Tapi Maria melihatnya bukan dengan mata fisiknya, tetapi dengan mata rohaninya. Lalu next ya. Lalu dia hanya berkata begini, sudah sediakan saja tempayan supaya apa? Diisi dengan air dan air itu akhirnya menjadi anggur. Bapak Ibu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dan ini contoh foto. Nah, ini saya pada waktu di mungkin next lagi, enter lagi saja, lalu enter lagi. Nah, ini pada waktu saya di Kana ya. Ibu yang dikasihi Tuhan, akhirnya apa? Ketika tempayan itu diisi dengan air, akhirnya apa? Tempayan itu berubah menjadi apa? Anggur yang manis. Kenapa? Karena cara pandang Maria melihat sesuatu dengan mata imannya. Bapak Ibu, saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi melihat dengan mata iman itu adalah menghubungkan segala sesuatu kenyataan yang ada di hadapan kita itu dengan firman Tuhan yang sudah pernah Bapak Ibu, ibu-ibu, saudara semua dengarkan. Memandang dengan mata iman itu akan memberkati semua orang, ya. Akan memberkati semua orang, ya. Pada waktu itu banyak orang yang menjadi kagum, memberkati banyak orang. Dia berkata, sebagian tamunya berkata, ini anggur lebih manis daripada yang pertama. Kenapa? Karena melihat dengan mata iman dan mendapatkan solusi yang baik. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memandang dengan mata iman kita ketika kita menghadapi persoalan-persoalan yang ada di hadapan kita. Anak kita mungkin susah dididik atau diarahkan, mari kita lihat dengan mata iman kita. Dan kita berdoa kepada Tuhan, mohon supaya Tuhan membuka jalan, Tuhan memberikan solusi yang terbaik. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan semoga menjadi berkat.